Halo rekan-rekan di mana saja berada, selamat datang di channel ini, channel yang berbagi informasi seputar PNS, P3K dan juga honorer, terlebih khusus di bidang pendidikan atau keguruan. Pada kesempatan kali ini, admin ingin berbagi informasi seperti yang dilansir dari jpnn.com bahwa surat terbaru BKN ini bikin honorer K2, spot jantung, kawal di Pemda. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti apakah surat yang dikeluarkan oleh BKN yang membuat rekan-rekan honorer K2 dan non K2 sport jantung? Mari kita simak berita ini hingga selesai agar rekan-rekan jangan gagal paham. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerbitkan surat terbaru terkait pendataan pegawai non-ASN atau honorer. Surat nomor 2853 garing S garing strap SI titik 01 titik 01 garing SD garing E titik 3 Romawi garing 2023 tertanggal 10 Maret tahun 2023 itu ditujukan kepada 120 Kepala Biro Kepegawaian SDM K garing L garing B, 120 Kepala BKD BKP SDM garing BKPP Provinsi Kabupaten atau Kota. Menurut Pelaksana Tugas atau PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana, kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari Surat Menpan RB nomor B garing 408 garing M.SM titik 01 titik 00 garing 2023 tanggal 27 Februari 2023. Jadi Pak Menpan RB Aswar Anas menyampaikan surat kepada saya terkait pendataan non-ASN, kata Bima Haria Wibisana kepada jpnn.com Sabtu 18 Maret 2023. Dia menyebutkan 120 Pemda ini belum menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepada BKN. Adapun 4 hal penting yang disampaikan kepada 120 Pemda dari surat BKN terkait pendataan honorer, yaitu yang pertama, berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi pendataan non-ASN, secara keseluruhan masih tercatat sebanyak 120 instansi pusat dan juga daerah yang belum menyelesaikan tahapan unggahan upload SPTJM. Yang kedua, sehubungan hal tersebut, aplikasi pendataan non-ASN akan dibuka kembali untuk kebutuhan instansi upload SPTJM dimaksud mulai tanggal 15 kemarin sampai 31 Maret mendatang. Kemudian yang ketiga, untuk memastikan jumlah pegawai non-ASN hasil pendataan tahun 2022, maka setelah berakhirnya batas upload SPTJM tanggal 31 Maret 2023 ke depan tidak akan ada perpanjangan lagi. Jadi ini semua tergantung dari kepala daerah masing-masing apakah mau mengupload SPTJM atau tidak. Kemudian yang keempat, hal yang keempat, dalam hal instansi tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sampai dengan waktu yang ditentukan, maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer. Bagi instansi pusat dan daerah yang belum mengunggah SPTJM, silakan diunggah karena sistem pendataan non-ASN sudah dibuka sejak 15 Maret. Ingat, ditunggu paling lambat 31 Maret ini. Lewat itu dianggap tidak punya tenaga honorer, tegas Bima Haria. Sementara itu, banyak honorer yang terkejut karena ternyata tidak semua instansi telah melampirkan SPTJM. Selama ini 120 instansi yang masuk daftar itu nyata-nyata masih menggunakan tenaga honorer. Suratnya bikin sport jantung saja. Kasihan teman-teman yang belum disahkan datanya, kata Ketua Forum Honorer K2
Tenaga Administrasi Indonesia Andi Meliani Kahar alias Sean. Sean mengimbau para honorer K2 yang bekerja di 120 instansi tersebut untuk melakukan pendekatan dengan Pemda masing-masing. Langkah ini penting untuk keamanan data masing-masing tenaga non-ASN, apalagi honorer K2 untuk kedua kali ini masuk database BKN lagi. Jangan sampai honorer K2 yang sudah masuk database BKN tiba-tiba tidak masuk database BKN versi terbaru. Masih ada waktu, segera dikawal di Pemda, ucap Sean. Jadi itulah rekan-rekan sekalian informasi yang dapat admin bagikan. Dan bagi rekan-rekan honorer K2 ataupun non K2, silakan kawal ke Pemda masing-masing agar SPTJM dapat diupload oleh Pemda masing-masing, agar rekan-rekan sekalian tidak dirugikan dan nasib teman-teman sekalian menjadi hangus atau tidak disahkan. Jadi itulah informasinya rekan-rekan sekalian. Untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih.